Saudara, Kompolnas mendorong tim Komisi Kode Etik Polri untuk memberi sanksi etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada 7 tersangka penghalangan penyidikan atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Selain itu, saudara, tim SUS diminta untuk melimpahkan berkas perkara kasus ini ke Kejaksaan agar proses persidangan bisa dilakukan secepatnya, saudara. Kompolnas meminta 7 perwira yang terbukti menghalangi penyidikan kasus Yosua semuanya dipecat. Kompolnas mendorong tindakan tegas yang dilakukan oleh tim khusus Polri dalam hal ini melakukan pemeriksaan kode etik terhadap 7 orang yang dianggap melakukan obstruction of justice. 3 dari 7 orang ini sudah diperiksa dan dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kompolnas mendorong selain 3 orang ini ada 4 orang yang akan diperiksa besok di sidang kode etik untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Sebelumnya, saudara, 3 polisi sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena menghalangi pengusutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Apakah 4 orang lainnya akan mendapatkan sanksi yang sama, di mana 1 diantaranya bahkan lulusan terbaik Akpol 2010? Kita ulas bersama dengan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Seno. Sidang etik kembali berlangsung hari ini dengan salah satu yang disidangkan adalah Agus Nurpatria. Kalau Anda amati, hasilnya akan sama dengan tersangka lainnya? Ya, saya melihat di sini gini, masalah pemberhentian itu berkaitan kode etik. Kan aturannya sudah ada di PP nomor 1 tahun 2003. Nah, kita lihat sidang Komisi Kode Etik Polri itu yang menentukan pelanggaran etika profesinya sampai sejauh mana bobot pelanggaran itu. Nah, kalau bobot pelanggaran cukup berat, nah itu Komisi Kode Etik yang menentukan atas nama lembaga, kemudian berdasarkan surat perintah dari Kapolri, nah, bisa menindak. Kalau misalnya cukup berat, dianggap tidak layak, ya PTDH. Tapi kalau misalnya dianggap masih layak, tidak perlu PTDH, menurut saya seperti itu. Oke, berarti hemat Anda akan sama dengan 2 tersangka sebelumnya, diberhentikan dengan tidak hormat? Ya, tergantung penilaian Komisi Kode Etik. Sebelumnya, sidang komisi, misalnya tim SUS menemukan jenis pelanggarannya apa, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, gitu loh. Jadi tidak harus dipukul sama, rata, gitu loh. Kalau misalnya ternyata ditemukan sama-sama berat, ya kan hukumannya PTDH sama-sama diberikan kepada semuanya. Tapi kalau bobot masing-masing berbeda, saya rasa pertimbangan tim SUS untuk menentukan pelanggaran etikanya perlu diperhatikan secara matang menurut saya. Apa yang menjadi variabel ataupun seperti kata Anda pertimbangan sehingga akhirnya hukuman yang diberikan itu bisa meringankan? Iya, saya melihat secara umum ya, secara umum begini, yang melanggar etika profesi kan bisa juga dari yang paling ringan, sedang atau berat. Nah, karena masalah pengamanan TKP, olah TKP itu merupakan core bisnis Polri, ya kan, yang harus dipertahankan kemurniannya. Jadi TKP rusak saja, polisi juga kecewa, ya kan. Apalagi TKP dirusak ya. Yang merusak TKP ini kan bobotnya berbeda-beda, gitu. Ada yang hanya disuruh misalnya di luar, seharusnya mereka sebagai anggota Polri kan bisa menolak, kadang-kadang juga tidak bisa menolak. Nah, bobot tidak bisa menolaknya ini harus diteliti oleh Komisi Kode Etik yang memeriksa anggota tersebut, gitu. Jadi bobotnya dilihat dari situ saja nanti. Baik, berarti ketika dia diperintahkan oleh Verdi Sambo dan memang tidak bisa menolak karena ini adalah perintah atasan, ini bisa jadi salah satu pertimbangan sehingga tidak dijatuhkan sanksi yang sama seperti sebelumnya, diberhentikan secara tidak hormat. Bisa Jadi, seperti itu? Seperti yang saya katakan dari kemarin ya, jadi perintah atasan kalau itu bertentangan dengan undang-undang, dengan hukum, itu kan anggota bisa menolak dengan secara etis, gitu loh. Jadi anggota Polri itu beda dengan anggota militer dalam berperang loh ya.
Nah, kalau anggota kepolisian itu bertanggung jawab pada hukum dan undang-undang. Jadi dia berhak tidak melaksanakan perintah itu kalau perintah atasan itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi tidak bisa dikatakan saya tidak bisa menghindar karena ini perintah atasan. Tidak bisa, karena itu sudah berkaitan dengan suatu proses dalam criminal justice system nantinya. Hemat Anda, hal apa saja yang nantinya akan jadi pertimbangan kalau seandainya merusak TKP? Di saat merusak TKP ini apakah nanti lebih didalami lebih detail lagi sejauh mana yang bersangkutan melakukan perusakan terhadap olah tempat kejadian perkara? Ya, dilihat kan sudah diperiksa sama tim sus, tim sus yang bisa menentukan. Jadi itu kolektif kolegial yang menentukan bahwa seseorang itu masih layak atau tidak layak menjadi anggota Polri kalau melakukan pelanggaran kode etik. Saya tidak bisa mengatakan saya ikut campur bahwa saya melihat dari kacamata saya ini nggak bisa. Itu komisi kode etik yang dibentuk oleh Kapolri itulah yang menentukan sekarang. Baik, kemudian ada yang menyayangkan terkait dengan ada lulusan terbaik Akpol 2010 yang ikut terjerat dan jadi tersangka begitu Pak. Kalau dilihat secara kepangkatan, ia adalah yang punya pangkat paling rendah. Bagaimana soal ini? Pasti tidak ada pengecualian atau ada pengecualian tersendiri? Ya, begini, kalau masyarakat itu melakukan kejahatan, itu berbeda dengan seorang aparat melakukan kejahatan. Jadi memang seharusnya mereka yang sudah lulus pendidikan pembentukan, pendidikan pertama, itu mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh anggota Polri, apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh anggota Polri. Jadi semua itu sudah diketahui bahwa kalau dia melanggar itu ya melanggar etika profesi dan sanksinya dari yang terendah, yang teringan sampai terberat. Baik, kemudian yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan rencana pemeriksaan 3 Kapolda yang disebut-sebut memang ikut terlibat dalam skenario. Tanggapan Anda? Ya kan polisi masih ada propam ya. Propam ya masih kita percaya, masa kita nggak percaya sama propam. Dengan kejadian yang kemarin itu masa kita nggak percaya propam. Saya pikir propam juga sekarang sudah dipimpin dengan kepala divisi yang baru, dengan jajaran yang baru. Saya rasa propam bisa melaksanakan tugas untuk mengadakan penyelidikan, penelitian juga mungkin kalau perlu tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat tersebut. Saya yakin lah propam masih bisa mampu melaksanakan tugas ini. Berarti Anda mendorong agar propam ini juga ikut mengusut sehingga tidak jadi bola liar ya berkembang di masyarakat ya? Iya, makanya saya dari dulu berpikir kalau di Polri apalagi sekarang sudah banyak pimpinan di Brimob juga bintang 3 ini. Pada kesempatan yang baik ini ya saya sekaligus mengusulkan kalau bisa propam ini bintang 3 sekalian. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana dan yang bertugas di propam kalau bisa ya jangan pindah-pindah. Dia tetap dari awal sampai selesai tugasnya di propam itu aja. Baik, kemudian yang juga jadi sorotan adalah mencuatnya kembali sorotan ataupun informasi terkait dengan dugaan pelecehan yang dialami oleh salah satu tersangka Putri Chandrawati. Anda melihatnya seperti apa dari duduk kasus ini? Ya kalau saya melihat begini, masalah yang berkaitan dengan susila itu tidak perlu diekspos keluar. Sidangnya saja tertutup. Ya, kenapa hal ini dibuka keluar selebar-lebarnya gitu. Jadi mereka kan punya keluarga, punya kawan, punya sahabat, ya kan. Menurut saya, udahlah, kasus pokoknya saja difokuskan. Kalau ada masalah berkaitan dengan susila ya itu nggak usah dikait-kaitkan aja. Apakah ini juga nanti berkaitan dengan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Putri Chandrawati mengingat ia adalah salah satu tersangka? Ya peran masing-masing aja dalam kejahatan kan pasti ada peran yang pelaku utama, mungkin ada peran pembantu di situ juga. Tergantung penyidikan. Saya rasa polisi punya penyidik andal untuk bisa membuka secara terang benderang siapa berbuat apa di dalam peristiwa itu. Dengan kasus ini tentu nama Polri tercoreng. Apalagi ada isu yang kembali berhembus, ada 3 Kapolda begitu yang ikut menyebarkan skenario dari Sambo. Apa yang harus dilakukan Polri untuk bisa memperbaiki internalnya? Kalau saya fungsi pengawasan diperkuat lah. Jadi sebagai contoh ya tadi saya katakan, misalnya propam itu personilnya tidak perlu baru setahun 2 tahun pindah lagi enggak. Sekarang kan tunjangan gaji sama, tunjangan kinerja sama, tunjangan jabatan sama, ya kan.
Nah, ke depan nanti Polri ini kan tanggung jawabnya luar biasa. Jadi kalau pengawasan internal itu cukup kuat, saya rasa hal-hal seperti yang sekarang ini tidak akan terjadi. Jadi sebelum kejadian, Propam itu harus diperankan dan Propam harus berperan maksimal mungkin. Jadi kalau ada kejadian yang merusak citra polisi, itu yang seperti selalu dikatakan ya garda terdepannya ini adalah Propam tadi. Baik, kita nantikan bersama Pak Seno seperti apa nanti tim khusus yang terus bekerja untuk mengusut kasus ini. Terima kasih mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.